Di usiaku yang ke-25 tahun ini, aku menyandang predikat sebagai janda karena suamiku gila. Kamu itu ikut sama mereka kerja di luar negeri? Luar negeri? Berarti gajinya gede dong ya? Ya jelas gede lah. 10 juta juga kamu dapet. Tujuan saya datang kemari mengantarkan asisten pembantu rumah tangga yang sudah dipesan keluarga ini. Mariam, tugas kamu di sini adalah merawat mama saya, Nyonya Ana. Saya itu bayar mahal-mahal buat kamu kerja, bukan buat malas-malasan. Ngerti? Tidak seharusnya kamu berbuat begitu. Dia itu manusia, bukan binatang. Ya Allah. Jangan gerak-gerak. Kita mau tinggal di mana? Diam kamu. Udah, kamu nurut aja sama aku. Kita bisa tinggal di mana aja sesuka kita, ya. Aku mau bakar rumah ini. Diam, jangan ikut campur. Gua bakal bakar. Nih, gua bakar. Diam, jangan ikut campur. Lo lihat nih rumah ini kebakar. Pak. Tolong. Ayo, lepasin. Dua, udah buruan cepetan masuk. Keburu malam nih. Kalian tuh mau kerja apa enggak sih? Aduh, lama banget sih, buruan masuk. Lama banget mau kerja. Ada apa ini kok rame-rame? Duh, Mariam, kebetulan banget ya. Kamu tuh datang ke sini. Padahal saya tadinya mau ke tempat kamu, mau nawarin kerjaan. Kerjaan, Mbak? Wah, kebetulan banget. Saya lagi butuh banget pekerjaan. Saya pengen kerja. Kamu itu ikut sama mereka kerja di luar negeri? Saya tuh lagi butuh banyak banget. Luar negeri? Wah, berarti gajinya gede dong ya? Ya jelas gede lah. 10 juta juga kamu dapet. Kalau ibu nggak bisa, ibu tuh ketuaan. Usia maksimal 35 tahun, Bu. Gimana, Mariam? Mau kan? Kerjanya tuh enak, tempatnya bagus, makannya juga terjamin, gajinya gede lagi. Gimana? Kurang apa coba? Ya ikut aja. Kamu mikirin apa lagi sih? Kamu sekarang kan udah nggak punya suami lagi. Suami kamu udah masuk rumah sakit jiwa dan di rumah udah nggak ada lagi yang kamu urusin, ya kan? Udah ikut aja. Iya sih, Bi. Cuman itu, Bapak kan udah sakit-sakitan juga. Terus gimana kalau misalnya saya pergi, siapa yang jagain Bapak? Duh, yaudah deh, yaudah. Kamu sekarang pikir-pikir dulu ya, Mariam. Saya tuh mau ngantar mereka dulu ke terminal. Kalau misal kamu minat, kamu hubungi saya aja, ya? Iya, makasih, Mbak. Gimana sih? Ada kesempatan baik malah disia-siain. Kenapa sih kamu harus pilih-pilih kerjaan? Emangnya kamu mau nyari kayak apa? Iya, asalkan saya bisa bareng ngejaga Bapak, Bi. Sama aja. Cantik. Ikut gue yuk. Sih, yang macem-macem ya. Udahlah Mariam, lu nggak usah belagu ya. Lu janda aja, nggak usah belagu. Lu denger ya, ketimbang suami lu itu yang gila, lebih baik gua lah. Lebih cakep, ya nggak? Udahlah, ayo. Apaan sih? Jangan pegang-pegang orang aja. Lepasin dia. Ayo maju. Berani. Maju lo. Sana lo pergi lo. Mariam, kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, Man. Yaudah, yuk. Yaudah, ayo kita pulang. Apa? Kamu digangguin sama pemuda-pemuda kampung itu? Ya untung aja
aja ada Mas Herman yang nolongin. Kalau enggak tahu deh gimana nasib Maryam tadi. Mas, kenapa nggak Mas biarin aja dia kerja di Taiwan sih? Daripada di sini digangguin sama pemuda-pemuda yang nggak bener itu. Lagian Mas betah banget sih denger gunjingan orang-orang itu. Gunjingan apa lagi? Mas nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya? Dia itu masih muda tapi udah janda. Bahkan ibu-ibu sekitar sini juga pada takut kalau suami-suami mereka digoda sama Maryam. Bibi, saya nggak pernah goda mereka. Mereka yang godain saya, Bi. Diem kamu. Dengerin ya gosip orang-orang sekitar sini. Kuping Bibi aja sampai panas dengerinnya. Udah deh, mending kamu dengerin Bibi. Kamu kerja ke luar negeri, gajinya gede. Kamu bisa mencukupi kehidupan rumah tangga, ya kan? Kamu mikirin apa lagi? Kenapa kamu diem? Kalau masalah bapak kamu, kan Bibi udah bilang, biar Bibi yang ngurusin dia. Kamu tenang aja. Tapi Sum, Maryam... Mas, mau sampai kapan Maria nganggur kayak gini, lontang-lantung nggak jelas? Kalian nggak kasihan apa? Mas Herman kerja pontang-panting untuk keluarga ini? Tapi saya nggak punya ongkos, Bi. Alasan kamu ya? Jangan-jangan kamu memang males kerja? Atau kamu seneng ya digodain sama cowok-cowok nggak jelas sekitaran sini? Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak sama sekali. Enggak, saya nggak mau kayak gitu, Bi. Terus masalah apa? Ongkos? Berapa sih ongkosnya? Nih, biar aku yang bayar. Nih, kamu jual perhiasan Bibi. Tapi ingat, kamu hitung sebagai pinjaman. Setelah kamu dapat gaji, balikin ke Bibi lagi. Ingat itu. Kenapa diam? Cari alasan lagi? Dasar males kamu ya. Maryam, kalau kamu bener mau kerja, ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah mikirin Bapak, ya. Bapak ini masih seger. Bapak masih kuat untuk ngurus diri Bapak sendiri. Enak ya? Tuh, dengerin. Buka kuping kamu lebar-lebar. Baiklah, Bi. Baiklah, Maryam bakal kerja ke Taiwan. Tapi Maryam mohon sama Bibi, tolong jaga Bapak baik-baik selama saya nggak ada ya, Bi. Bapak, Maryam pamit ya, Pak. Iya, Nak. Maryam bakal berangkat ke Taiwan besok. Iya, Nak. Bapak jaga diri baik-baik ya, Pak. Iya. Doakan Maryam ya, Pak. Siapa kalian? Saya Anton, dari agen penyalur tenaga kerja yang tempo hari menelpon. Tujuan saya datang kemari mengantarkan asisten pembantu rumah tangga yang sudah dipesan keluarga ini. Ini Maryam dari Indonesia yang akan bekerja di keluarga ini. Mau apa kamu? Kamu jangan coba-coba menyentuh saya ya. Saya cuma mau... Dengar ya, kamu memang bekerja di sini. Tapi ingat ya, kamu nggak boleh menyentuh saya, ngerti? Oke, maaf. Tugas saya mengantar Maryam sudah selesai. Saya izin dulu, permisi. Terima kasih. Maaf, kira-kira apa aja yang bakal saya kerjakan di sini, Nyonya Emily? Ikut saya. Total di sini semua ada 11 kamar. Dan saya mau kamu bersihkan kamar-kamar tersebut 2 kali sehari, pagi dan sore. 11 kamar, Nyonya. Banyak sekali. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak, Nyonya, enggak. Saya nggak keberatan. Saya siap ngelakuin pekerjaan apa aja. Bagus. Dan ingat ya, saya paling gak suka sama orang yang banyak ngomong.
Masya Allah, rumah ini benar-benar seperti istana. Siapa yang suruh kamu bengong, ha? Iya, maaf Nyonya. Maaf. Kamu tuh seneng banget ya bilang maaf. Saya nggak suka sama orang suka minta maaf. Memangnya kamu pikir maaf itu bisa menyelesaikan masalah, ha? Dan ingat ya, saya hanya akan kasih perintah 1 kali. Jadi saya nggak akan pernah mengulang perintah saya, ngerti kamu? Iya Nyonya, saya mengerti. Emily, itu siapa ya? Sayang, ini Mariam, pembantu baru di rumah ini. Mariam, tugas kamu di sini adalah merawat mama saya, Nyonya Ana. Jadi soal perawatan kesehatan mama saya itu semua menjadi tanggung jawab kamu. Ya, baik Nyonya. Halo Mariam. Loh, kok suara Bibi? Bapak kemana, Bi? Tuh bapak kamu lagi di kamar mandi tuh. Bapak baik-baik aja kan? Penyakitnya nggak kumat kan, Bi? Iyalah, bapakmu baik-baik aja. Kenapa sih kamu khawatir banget? Emangnya kamu nggak percaya sama bibi kamu sendiri, ha? Bukannya nggak percaya, Bi. Cuman, ya Mariam kepikiran aja sama Bapak. Nggak tahu nih, bapak kamu lama banget ya di kamar mandinya. Kalau kamu mau ngomong apa-apa atau pesen apa, kasih tahu bibi aja, ntar bibi sampein ya. Ya udah, Bi. Bilangin aja kalau Mariam di sini baik-baik aja. Titip salam buat Bapak ya, Bi. Gilang Mariam kangen. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Herman, kamu kenapa sih? Kalau saya lagi bicara sama Mariam, kamu jangan ganggu. Ngerti? Tapi kan aku mau bicara sama anakku sebentar. Mana HP-ku? Ingat ya, mulai sekarang HP ini aku yang pegang. Tapi aku kan punya hak untuk bicara dengan anakku. Kamu diem aja. Sumi, mana HP-ku? Sini. Diam kamu. Udah turuti apa kata Sumi. Kok susahnya sih? Mas, daripada bengong aja di situ, cuci sana di belakang. Cucian numpuk tuh. Cepetan. Kenapa perasaanku gak enak gini ya? Aku khawatir terjadi apa-apa sama Bapak nanti. Mariam, kamu ini bukannya kerja malah asik-asikan main telepon. Kau pikir kamu tuh siapa, ha? Nyonya. Nyonya jangan, Nyonya. Mulai sekarang handphone kamu saya sita. Ini udah jadi peraturan di sini. Kerjaan kamu tuh banyak. Kamu harus selesaiin kerjaan kamu. Ayo ikut. Sekarang kamu beresin semua yang ada di dapur ini. Dengar ya, saya itu bayar mahal-mahal buat kamu kerja, bukan buat malas-malasan. Ngerti? Allah, berikan aku kesabaran untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Dasar pembantu nggak tahu diri. Kamu tuh ngapain sih? Ya ampun, kamu pecahin gelas kesayangan saya. Kamu tahu nggak ini tuh mahal. Maaf, Nyonya, maaf. Maaf, Nyonya. Kamu mau merusak gelas kesayangan saya sini. Saya hancurin muka kamu. Sini, Nyonya. Mau, Nyonya. Masih mau. Nyonya, jangan, Nyonya. Kamu nggak punya otak. Biar kau rasa kamu. Sum, makanannya di mana? Mau makan? Aku belum makan dari pagi. Emang Mas pikir kita semua udah pada makan apa? Tapi aku butuh makan. Aku kan mesti minum obat. Mas, itu cucian jemur dulu. Kalau mau makan, ntar.
tunggu setelah saya dan Sumi makan. Ngerti? Kalian ini kenapa sih? Aku yang punya rumah ini. Harusnya aku yang berkuasa di sini. Berkuasa? Dengar ya, selama ini aku yang kerja keras buat keperluan keluarga ini. Sedangkan kamu dan Mariam cuma bisa makan doang. Hah? Mas, apa Mas lupa? Kalau Sumi pergi ke luar negeri itu pakai duitku, ngerti? Tapi apa? Apa? Mau bilang hasil kebosanan kamu itu nggak cukup buat kebutuhan kita, nggak cukup. Ingat ya Mas, sebelum Mariam melunasi semua hutang-hutangnya ke aku, Mas harus nurutin semua perintahku. Sumi, aku ini kakakmu. Terus apa Mas? Jangan kurang ajar begitu. Mas mau dihormatin, makan tuh hormat. Kamu dasar adik durhaka. Mau apa? Mau nampar istri aku? Hah? Makanya jangan sok ngelawan. Dia tahu rasa kamu. Paling dia juga pura-pura. Kita tunggu aja sampai dia mati. Sum, kamu yakin kalau kamu nggak kenapa-napa? Emang kenapa? Ngapain sih khawatir? Kalau dia sampai lewat gimana? Ya bagus lah. Kita nggak usah lagi ngurusin orang penyakitan itu. Kalau sampai Mariam tahu apa yang sudah kita lakukan sama bapaknya, bisa-bisa gaji dia nggak bakal kasih ke kita. Makanya Mas, jangan sampai Mariam itu teleponan sama bapaknya. Bahkan kalau bapaknya udah meninggal pun, jangan sampai Mariam tahu. Biarin aja Mariam terus-terusan kirim uang ke kita. Paling-paling nanti pas Mariam udah pulang dari Taiwan, dia baru tahu kalau bapaknya udah meninggal. Dan pada saat itu kita udah bawa kabur semua uangnya. Ya kan? Bangun. Bangun. Bangun nggak? Kamu dengar ya? Ini hukuman buat kamu. Jadi kalau lain kali kamu berani membangkang saya lagi, saya akan kurung kamu lebih lama lagi di kulkas ini. Ngerti kamu? Ya bisa. Aduh. Gimana caranya aku menghubungi Mariam? Siapa tahu dia bisa kirim uang secukupnya. Aku butuh uang untuk beli obat. Mas, ini pagi-pagi udah duduk-duduk kayak orang kaya aja. Males banget sih. Nih, nih. Cepat kerja. Mariam, iya Nek. Tolong buatkan Ibu jus wortel ya. Iya, iya Nek. Terima kasih. Wah, Nyonya Ana beda banget sama Nyonya Emily. Ya Allah, mudah-mudahan aku kuat kerja di sini. Emily, Mama mau bicara sama kamu. Bicara apa lagi sih, Ma? Pasti Mama mau ngomongin soal anak, iya kan? Aduh, Ma, Emily tuh capek ngomongin soal anak terus. Tapi Mama akan terus membicarakan itu. Mau sampai kapan kayak gini? Kapan kamu mau beri mama cucu? Supaya rumah ini rame. Ma, memangnya cuma Mama yang kepingin? Emily juga kepingin, Ma. Tapi kan kenyataannya... Mama kan udah bilang, kalau begitu kamu ke dokter. Periksa, supaya ketahuan apa sebabnya sampai sekarang kamu
belum punya anak. Gawat, kalau sampai dokter menyatakan aku mandul. Emily, kalau ternyata kamu yang mandul, kamu harus merelakan Lee menikah lagi dengan gadis lain. Karena aku tidak mau garis keturunanku terputus. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Aku nggak akan biarkan suamiku menikah lagi dengan alasan apapun. Permisi, Nyonya. Ini jusnya. Ya, terima kasih. Kamu tuh mau bunuh ibu saya ya? Hah? Jam segini ngasih dia jus? Tapi Nyonya Ana sendiri yang minta, Nyonya. Emily, bawa sini jusnya. Mama tuh terus saja ya membela pembantu nggak tahu diri ini. Bawa ke sini jusnya. Kamu jangan besar kepala ya. Emily, kamu sudah keterlaluan ya? Itu akibatnya kalau kamu berani menjilat mama saya. Ngerti? Mariam, cepat bersihkan muka kamu dengan air bersih. Puas kamu ya? Udah berhasil mengadu domba saya sama mama? Saya nggak nyebut ngadu domba. Bohong! Dasar kamu tuh penjilat. Pintar banget ya kamu cari muka di depan mama. Hah? Dasar penjilat gak malu. Makan tulang kotor. Laper? Mau makan? Iya. Ya Mas kelarin dulu dong kerjanya. Wah, males banget sih. Udah sana, kerja. Loh Mas, kok nggak dihabisin sih? Aku udah kenyang, Sum. Mas, sayang dong makanan dibuang-buang gini. Ngapain dibuang? Suruh aja kakakmu makan. Mas lapar kan? Mau makan sini. Nih makanan, udah siapin. Nih makan. Sum, masa kamu... Kenapa? Nggak doyan? Ya udah, aku kasih kucing aja. Tapi inget ya, kalau nanti Mas lapar, jangan minta dan jangan ambil nasi yang baru, beras mahal. Sekarang terserah Mas, mau kelaparan atau makan nasi sisanya. Udah cepetan. Ya. Mariam, mana lauknya? Iya, sebentar Nyonya. Lama banget sih. Sampai malas. Ini Nyonya. Udah sana. Mariam! Iya Nyonya. Kamu tuh sengaja yang membunuh saya, hah? Kamu tahu kalau saya ini punya darah tinggi terus kamu sengaja masak yang asin-asin, iya kan? Saya nggak tahu Nyonya. Saya masak seperti biasanya kok. Jadi kamu bilang kalau saya itu bohong, hah? Kamu bilang kalau saya fitnah kamu? Iya. Sini, kamu ikut saya. Saya nggak maksud kayak gitu. Ikut saya. Buka mulut. Buka mulut. Kamu makan di garam. Aku telan. Taruh garamnya. Biar kamu tahu gimana rasanya masak asinan. Saya bilang telan. Jangan saya nggak makan tulang lagi. Diam kamu ya. Saya nggak butuh janji kamu. Sekarang saya mau kamu habisin garam. Ayo. Sekarang kamu bersihin. Pakai rambut kamu sendiri sampai bersih. Cepat. Semakin hari, apa yang aku alami semakin berat.
siksaan demi siksaan di luar batas kemanusiaan aku alami. Aku benar-benar tidak kuat dengan semuanya. Ada apa, Emily? Biasalah, Mah. Pembantu belagu itu suka banget bikin masalah. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyiksanya lagi ya? Ya ampun, Mah. Menyiksa gimana sih? Dia itu muntah di lantai, Mah. Ih, Emily itu jijik banget. Ya wajar lah kalau Emily suruh dia bersihin lantai. Mama lihat. Ma, Mama mau kemana sih, Mah? Udahlah, Mah. Mama tuh kenapa sih selalu belain pembantu itu? Makin hari dia tuh makin besar kepala, Mah. Mama lihat kan, dia sering banget ngelawan aku sekarang. Diam kamu. Sekarang antarkan Mama ke belakang. Cepat. Mariam, apa yang terjadi? Ngadu aja sekalian. Nih, mumpung ada yang belain kamu. Kamu seneng kan? Selama ini selalu dibelain Mama. Makanya kamu tuh tiap hari makin besar kepala. Apa kesalahan Mariam sampai kamu perlakukan dia seperti itu? Mah, dia itu sengaja mau bunuh saya, Mah. Udah tahu saya ini darah tinggi. Dia sengaja masak masakan yang asin. Gak mungkin, tapi tidak seharusnya kamu berbuat begitu. Dia itu manusia, bukan binatang. Belain aja terus, Mah. Biar dia makin besar kepala. Mariam, cepat bersihkan badanmu dan ganti dengan baju yang kering. Terima kasih. Terima kasih buat pertolongan nenek. Terima kasih. Aku penasaran, seasin apa masakannya Mariam? Enggak kok, enggak asin. Enak, pas. Emily! Emily! Ada apa sih, Mah? Ini yang kamu bilang masakannya terlalu asin. Menurut Mama enak loh, sedap. Tapi buat saya itu keasinan, Mah. Mama tanya sekarang, kamu sengaja ya mau bikin pembantu nggak betah? Supaya dia berhenti dan nggak ada lagi yang ngurus Mama. Mama kenapa jadi nyalahin Emily sih, Mah? Ya karena kamu salah. Dengar Emily, jangan coba-coba bersikap kasar lagi sama Mariam. Atau kamu berurusan dengan Mama. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kerjaan beres semua. Aduh, capek banget hari ini. Kayaknya banyak banget kerjaan. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mariam! Ngapain tidur? Nyonya Emily. Nyonya Emily. Ingat ya, kerjaan kamu di sini tuh 24 jam. Ngerti? 24 jam. Tapi kerjaan udah beres semua, Nyonya. Udah saya kerjain semua, Nyonya. Apanya yang beres sih, hah? Apa yang beres? Nyonya sakit, Nyonya. Itu semua cucian masih numpuk. Nyonya sakit, lepasin, Nyonya. Bangun. Nyonya. Bangun. Sakit, Nyonya. Sekarang kamu beresin semua cucian ya. Cuci sampai bersih. Ayo sana. Nyonya. Di rumah majikanku, itu benar-benar seperti di neraka. Setiap harinya yang aku terima hanyalah siksaan demi siksaan. Aku benar-benar sangat takut. Tetapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jika sedikit saja aku melawan, majikanku akan bertindak semakin kasar.
kenapa cucian jadi banyak banget gini ya? Padahal tadi udah saya habisin semua cuciannya. Kayaknya memang Nyonya sengaja nambah-nambahin cucian supaya aku terus kerja. Padahal udah gak kuat banget ini, badannya sakit-sakit semua. Dasar pembantu nggak tahu diri. Disuruh kerja malah enak-enakan tidur. Bangun. Bangun kamu. Siapa yang suruh kamu tidur, hah? Maaf, Nyonya, maaf. Saya ketiduran, Nyonya. Maaf. Denger ya. Lain kali kalau kamu berani tidur saat kerja, aku kurung kamu dalam kulkas. Mau? Jangan, Nyonya. Saya mohon, jangan, Nyonya. Jangan disekam dalam kulkas lagi. Saya nggak mau, Nyonya. Ampun, Nyonya, ampun. Berisik. Diam. Awas kalau kamu berisik. Mas, udah pulang? Mama mana? Mama udah tidur. Tadi habis ngobrol sama aku ya, baru ada sejaman lah. Ngobrol apa kalian? Gak penting kok, Mas. Ngobrol biasa aja. Oh ya, Emily. Aku semakin hari semakin mempertimbangkan sarannya Mama. Mama menyuruh aku itu untuk menikah lagi. Karena dia tidak mau garis keturunannya terputus. Tapi kenapa harus menikah lagi sih, Mas? Ya udah, kalau kamu tidak mau aku menikah lagi, kamu harus memberikan aku keturunan. Sayang. Emily, dengerin aku. Aku sudah memikirkan dengan baik-baik. Aku akan memberikan kamu kesempatan dalam 1 tahun ini. Kalau kamu tetap tidak bisa memberikan aku keturunan, aku terpaksa akan menikah. Ya Allah, hamba tidak meminta Engkau meringankan beban hamba, ya Allah. Ya Allah, hambanya memohon kepadamu. Tolong beri hamba kekuatan, ya Allah, untuk menghadapi segala ujian hamba. Berilah hamba kesabaran, ya Wadud. Berilah hamba petunjuk-Mu, ya Kalibul Qulub. Ya Allah, tolong lindungilah Bapak, ya Allah. Kuatkanlah dia, angkat segala penyakitnya, ya Allah. Beri kekuatan untuk hamba agar bisa membahagiakan dia, ya Allah. Tolong kabulkan doa hamba, ya Allah. Rabbana fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Astagfirullahaladzim. Tega banget itu Ibu Sumi. Ngunciin Bapak di luar. Hai Pak, kita masuk Pak. Bu. Siapa sih ini jam segini ketok-ketok? Ganggu orang tidur aja. Ayo Mas, kita lihat. Pelan-pelan, Mas. Astagfirullahaladzim. Maaf, Asid. Saya kira maling. Bapak tega banget ngunciin Pak Soleh di luar. Kami pikir Mas Soleh udah tidur di kamarnya, Pak. Makanya saya kunciin pintunya. Kayaknya Pak Soleh lagi sakit ya, Bu? Enggak, batuk biasa kok. Maklum lah, Pak. Cuacanya. Ayo Mas, masuk ya. Dingin di luar. Ayo Mas. Ayo Mas. Ya udah, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Ya Pak, makasih Pak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu cerita apa sih sama Hansip itu? Aku nggak cerita apa-apa, Sum. Mas, kalau kamu nggak cerita apa-apa, mana mungkin sih Hansip itu berani gedor-gedor pintu saat kita lagi tidur? Enggak, aku nggak cerita apa-apa.
Awas saja ya Mas, kalau kamu sampai cerita-cerita sama mereka. Lihat aja. Aku ngantuk. Greget banget sih sama kakakmu itu. Udah. Mas, sabar ya Mas. Kita nggak boleh kasarin dia. Takutnya nanti dia cerita sama orang-orang. Sekarang kita pedaya dia pelan-pelan ya. Yang penting Maryam kan kirim uang terus ke kita. Ya kan? Udah Mas, tidur dulu. Li, Emily, apa tidak sebaiknya kalian treatment untuk supaya punya anak? Kamu bisa nggak sih, Mah? Ngomongin soal anaknya tuh nanti. Kita ini lagi sarapan, Mah. Emily, jangan marah kayak gitu dong sama Mama. Nggak baik kan? Ayo kita lanjutkan lagi sarapan. Aku udah nggak lapar. Mami harus dibungkam mulutnya. Dia selalu berkata yang bikin aku sakit hati. Ayo Mah, kita makan lanjutkan. Mama juga jadi nggak nafsu makan melihat istri kamu yang begitu. Maafin Emily ya, Mah. Maryam. Iya, Nyonya. Teh buat Mama mana? Maaf, teh panasnya belum saya bikin, Nyonya. Belum kamu bikin? Kamu ngapain aja dari tadi? Iya, saya bikin sekarang, Nyonya. Cepetan. Iya. Ini Nyonya, tehnya. Sini, biar saya aja yang antar. Iya, Nyonya. Aku berangkat kerja dulu ya. Mama baik-baik di sini. Hati-hati ya. Kamu juga baik-baik di tempat kerjaan. Baik, Mam. Emily, jaga Mama baik-baik di rumah ya. Aku pergi dulu ke kantor. Take care ya, Mas. Jangan lupa kabarin aku terus. Ya, oke. Ma, ini Emily buatkan teh panas buat Mama. Aduh, terima kasih Emily. Maaf ya, Ma. Tadi Emily udah bersikap kasar sama Mama. Oh, nggak apa-apa. Ayo, Ma, diminum tehnya. Mau kemana kamu? Mau ke Nyonya Ana. Nyonya takut barangkali Nyonya Ana butuh sesuatu. Mendingan kamu sana tuh, potongin rumput di kebun belakang. Potong rumput, Nyonya? Kan itu tugasnya tukang kebun, Nyonya. Kamu tuh protes aja ya? Kamu itu saya bayar bukan untuk protes, tapi untuk kerja, ngerti? Iya, Nyonya. Ya Allah, jangan-jangan Nyonya Ana. Mau ngapain lagi kamu kesini? Itu Nyonya Ana, Nyonya. Udah, selesain aja kerjaan kamu di belakang, udah sana. Tapi Nyonya Ana lagi kesakitan, Nyonya. Kamu jangan sok perhatian ya sama Mama. Kamu cari muka, iya? Tugas saya kan mengurus Nyonya Ana, Nyonya. Udah sana, selesaikan aja pekerjaan kamu di belakang. Tapi tuh kan... Ya ampun. Udah berani ya kamu ngelawan saya? Nyonya Ana, Nyonya Ana. Nyonya Ana, bangun Nyonya Ana. Dokter. Halo?
dokter? Madam Ana keracunan. Sebaiknya Anda dengan lebih baik lagi menjaga Ibu Ana. Karena usianya sudah tua, jadi semakin rentan. Baik dok, saya akan lebih hati-hati lagi menjaga mama saya. Terima kasih banyak dok. Kalau begitu saya permisi. Mari. Sini mas, sini mas. Biar aku aja yang hitung. Nih, kamu kan nggak pinter ngitung, biar aku aja yang hitung. Uang anakku. Iya tahu. Nih, biar aku aja yang ngurus. Kamu tahu nggak mas, di rumah itu yang tahu pengeluaran rumah tangga itu cuman aku. Aku yang beli sayur, aku yang beli makan, aku yang bayar listrik dan lain-lain. Jadi aku tahu kemana uang ini harus dibelanjakan. Udah, sini aja. Aduh, aku jangan ditik. Tunggu. Aku bikin. Apa lagi sih mas? Kenapa aku ditinggal? Mas, aku tuh lupa. Aku harus bayar cicilan perhiasan yang aku gadein. Udah deh. Aduh, jangan dibayarin semua. Kasih aku sedikit buat beli obat buat penyakitku, Sul. Mas, ngerti nggak? Ini aja nggak cukup. Udah deh. Udah biar aja deh. Som. Syukurlah kalau Mama sudah tidur pulas. Tuan Li udah datang. Iya, Mariam. Mas, biarkan mama istirahat. Yuk. Ya. Kamu capek ya, Mas? Gimana kerjaan kamu? Gitulah. Hari ini aku benar-benar nggak fokus sama kerjaan aku. Karena aku mikirin apa kata Mama tadi pagi. Kayaknya emang kita harus ke dokter. Kita harus mencek siapa yang mandul. Emily, Mama itu lagi sakit. Dia kepengen sekali punya cucu dari kita. Wajar kan? Ya udah, kalau emang kamu tidak bisa memberikan keturunan dalam waktu ini, mohon maaf. Terpaksa aku harus menceraikan kamu dan aku harus mencari wanita yang bisa memberikan keturunan ke aku. Mas, kamu tolong jangan ceraiin aku, Mas. Aku akan memberikan kamu anak, aku janji. Tapi tolong kamu sabar dong, Mas. Ya udah. Aku akan antar kamu ke dokter. Iya, besok aku akan ke dokter. Tapi aku ke dokternya sendiri aja, aku nggak mau ganggu aktivitas kamu. Mariam. Iya, Nyonya. Iya, Nyonya. Kamu stop cuci mobilnya. Ikut saya. Maaf, Nyonya. Tapi itu masih nanggung. Bentar lagi udah selesai. Antarin saya ke dokter sekarang. Maaf, Nyonya. Tapi Nyonya anak kan lagi di rumah sendirian. Terus kalau ditinggal gimana, Nyonya? Aduh, urusan satu lebih penting ya. Kamu tuh ngebantah dia kerjaannya. Iya, Nyonya. Sebentar, Nyonya. Tapi saya mau pamit Nyonya Ana sebentar ya. Alah. Bagaimana hasilnya, Dok? Nyonya Emily, dengan sangat menyesal saya harus menyampaikan. Dari hasil medis mengatakan bahwa Anda mandul. Hasil pemeriksaan ini tetap hasilnya aku mandul. Kalau Mama tahu, dia akan menyuruh Lim nikah lagi. Apalagi jika perempuan itu punya anak, dia akan menguasai semuanya. Nyonya, Anda baik-baik saja kan? Iya, saya baik-baik aja, Dok. Dok, apa nggak ada cara lain supaya saya bisa hamil? Kalau dari rahim Anda sendiri, saya meragukannya. Dokter,
tolong periksa pembantu saya juga. Tapi Nyonya, buat apa? Kok saya diperiksa juga? Udah, ikutin aja. Tinggal periksa simpel kan? Ini nggak adil. Kenapa kamu bisa subur sementara aku nggak? Hah? Jawab, Maryam. Sabar Nyonya, mungkin ini udah takdirnya dari Allah. Kok kamu ya? Kamu nyuruh saya sabar? Hah? Kamu bisa-bisa nyuruh saya sabar? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus bantu saya untuk meyakinkan Mama kalau saya ini subur. Saya nggak mandul. Maksudnya gimana? Saya ganti hasil tes kamu dengan nama saya. Maaf Nyonya, tapi saya nggak mau bohong Nyonya. Saya takut dosa Nyonya. Kamu nggak mau nurutin kata-kata saya? Hah? Dan kamu nggak akan pernah ketemu sama keluarga lagi. Mau kamu? Nggak Nyonya, jangan Nyonya. Nggak Nyonya. Kalau kamu nggak mau, kamu harus nurut semua kata-kata saya. Ngerti kamu? Iya. Kamu ngapain? Bawa Maryam pergi. Kamu kan tahu tugasnya dia itu menjaga Mama. Maaf sayang, aku cuma minta temenin Maryam ke dokter kok. Kamu tahu kan? Aku sengaja nggak pergi cepat. Karena Mama nggak ada yang nungguin di sini. Iya, aku minta maaf ya. Aku memang tadi nggak sempet pamit sama kamu. Emily, gimana hasilnya? Aku punya kabar gembira nih. Buat Mama, buat kamu. Kata dokter aku subur dan aku bisa punya anak. Bagus dong kalau gitu. Kamu bisa memberikan aku keturunan. Li, kamu juga harus periksa ya. Kalau kamu mandul, terpaksa Mama ambil anak panti asuhan buat diasuh di sini. Baik, Ma. Aku akan luangkan waktu periksa ke dokter. Sekarang aku pergi dulu ke kantor. Sayang, aku antar. Maryam, buatkan saya jus kiwi. Ingat, tanpa gula ya. Ya, siap Nyonya. Mah, biar Emily aja yang bikin ya. Mari Nyonya. Orang tua itu harus lenyap. Enak aja dia membawa anak yatim ke rumah ini. Memangnya rumah ini panti asuhan apa? Maryam, kamu gimana sih? Kamu biarin Mama di luar sendirian? Maaf Nyonya, ini saya lagi haus, mau buka kulkas, mau minum. Terus Nyonya Ana sudah saya bawa masuk dalam kamar Nyonya. Awas kamu ya, kalau sampai Mama kenapa-kenapa sendirian di luar. Nyonya bakal ngasih minuman itu ke Nyonya Ana. Ya Allah, kenapa aku sangat khawatir ya? Ma, ini Emily bikinin jus kesukaan Mama. Aduh, terima kasih. Nyonya, maaf Nyonya. Nggak sengaja Nyonya, maaf. Kamu keterlaluan, Maryam. Kamu udah numpahin jus yang aku buatkan khusus buat Mama. Maaf Nyonya, maaf. Emily, kamu jangan kasar sama Maryam. Hanya gara-gara jus tumpah. Maryam, bersihkan ini. Siap Nyonya. Dengar ya, kamu udah ngelakuin kesalahan. Kamu udah numpahin jus yang udah aku bikin buat Mama. Sekarang kamu harus
dihukum. Masuk kamu ke pas. Maunya ini saya nggak mau. Masuk. 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 Mas, Mas, Iya. sini. Ya. Ini makan. Masa kamu kasih aku nasi bekas lagi? Udah bagus, ku kasih makan, Mas. Nih, kamu makan syukur, nggak mau ya nggak apa-apa. Aku nggak peduli. Kenapa? Jijik. Udah makan aja. Soalnya udah nggak ada lagi jatah makan. Keluar kamu. Keluar. Banget sih. Keluar. 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 Betah kamu di dalam? Hah? Betah? Hah? Sekarang saya nggak mau tahu ya. Kamu bangun, kamu harus masak. Cepet bangun. Hah? Kan dengar saya bilang, hah? Kamu minta dibangunin. Hah? Sini. Bangun. Bangun. Bangun, cepat. Masak. Sana masak. Li, bagaimana? Udah periksa ke dokter? Sudah, Bu. Ini surat kesuburan saya. Dan hasilnya bagus. Syukurlah kalau kamu subur, Li. Tapi kenapa kalian belum punya anak ya? Pasti ini ada yang nggak beres. Begini, Ma. Saya akan memberikan waktu 2 bulan kepada Emily. Kalau Emily belum hamil juga, saya akan menikah lagi. Dan memberikan Mama cucu. Mama setuju, Li. Ayo makan. Ini nanti udah dingin nggak enak. Li, Mama lagi males makan. Ya udah, Mama mau makan apa? Mama mau bakpao. Mariam. Tolong belikan ibu saya bakpao ya. Iya, baik Tuan. Pak, maaf. Kenapa? Boleh pinjam telepon nggak? Oh, ya ada. Boleh nih. Makasih. Aku harus mengadu soal perlakuan Nyonya Emily menyekap aku dalam kulkas. Halo, Assalamualaikum Pak Anton. Iya Pak Anton, ini Mariam yang kerja di rumah Nyonya Ana. Saya mau bilang Pak Anton, saya lagi ada masalah di sini. Iya Pak Anton, ini saya lagi pinjem HP-nya tukang bakpao. Mariam! Mariam! Iya Nyonya. Cepat bawa bakpaonya. Iya Nyonya. Kamu tuh jangan lama-lama kalau ngobrol sama orang luar. Diam gak? Berisik tuh. Nanti didengar sama suamiku sama mama. Mariam. Permisi Nyonya, saya dibantu Nyonya Ana. Sini. Biar saya aja yang antar. Kamu ke dapur, Gi. Ambil minum buat mama. Iya Nyonya. Kok Nyonya Emily masuk kamar itu ya? Bakpaoku mana? Bakpaunya nanti dibawakan sama Nyonya Emily, Nyonya. Oh,
Iya. Ma? Iya. Ini bakpaunya. Mau makan sekarang ya? Biar Emily suapin. Mariam! Jangan, Emily. Mariam nggak salah. Maaf Nyonya, maaf. Tiba-tiba kepala saya pusing Nyonya. Mariam, kalau kamu sakit, istirahat dulu. Gak bisa gitu dong, Ma. Dia harus bersihin ini semua sebelum dia istirahat. Mariam, kamu bersihin ini semua. Buang ke tong sampah. Cepat. Jan, nggak tahu diri kamu ya? Aduh, sini, masuk kamu. Sakit Nyonya, jangan masukin masuk. Jangan masuk. Masuk. Diam kamu di situ. Kamu bakal nyesar pernah datang ke sini. Emily. Kamu lihat Mariam nggak? Mariam di mana? Mariam kayaknya istirahat di kamarnya, Mas. Ada apa, Mas? Enggak. Aku mau nyuruh dia besok itu temenin Mama jalan pagi. Loh, biasanya kamu yang nemenin Mama? Besok aku harus keluar kota. Mumpung besok itu kan udaranya lagi bagus-bagusnya. Kesian kan Mama. Ya udah, nanti aku bilang Mariam supaya dia besok anterin Mama jalan. Iya. Jangan lupa tapi ya. Iya, kamu istirahat aja, Mas. Besok kan keluar kota capek. Ya. Apaan sih Mas? Malam-malam ganggu aja. Ih. Boleh aku minta uang dikit aja buat berobat? Emangnya aku ATM bisa dimintain uang kapan aja? Kan Mariam udah kirim uang, aku minta sedikit aja. Jadi Mas pikir aku udah nilep uang dari Mariam gitu? Aku perlu uang buat beli obat. Mas inget ya, uang kiriman dari Mariam itu buat cicilan bayar utang dia. Masa nggak ada sisa sedikit saja? Mas, dibilang habis ya habis. Ngeyel banget sih. Lagian Mas ya, batuk gitu aja jangan kolokan dong. Pakai ke dokter segala kayak orang kaya aja. Aku ini kena TBC, Sum. Bukan batuk biasa. Ih, jorok banget sih. Mas, bersihin nggak? Bersihin. Ih, jorok banget sih kamu nih. Ih, apaan sih? Ih, nular nanti. Keluar. Cepat keluar. Lama ya. Bangun. Dengar. Saya lapar. Kamu bikinin saya makan. Cepat. Cepat. Kalau aku dorong ke kolam, langsung selesai riwayatnya. Emily, ngapain kamu bawa saya ke sini? Aduh, Ma. Mama tuh berisik banget sih. Kita ini mau nyari udara segar. Kayak gitu aja pakai nanya. Udah deh, Mama diem aja. Tunggu Nyonya. Nyonya mau ngapain? Ajar. Dia gagalin lagi rencana aku. Mariam. Kamu tuh jangan sok baik ya. Kamu mau cari perhatian depan Mama, ha? Mau cari muka depan Mama? Aku itu mau mandiin Mama di kolam renang supaya Mama ngerasa lebih seger. Maaf Nyonya, kalau mau mandiin Nyonya Ana, mending saya aja yang mandiin di kamar mandi. Nyonya nggak usah repot-repot. Udah nggak usah. Jangan sok perhatian. Biar saya aja. Di sana. Mariam, bawa aku ke dalam. Ya, siap Nyonya. Maaf. Mama lebih percaya sama pembantu kampungan itu ketimbang mama aku.
Halo, selamat siang. Mariam, ini Tuan Lee. Gimana kabar keluarga di rumah? Oh, Tuan Lee. Iya, alhamdulillah Nyonya Ana baik, Tuan Lee. Halo, Mariam. Kamu kenapa diam? Iya, maaf Tuan. Ini saya mau. Halo, Mariam, halo. Mati. Nyonya, kok kenapa dimatiin, Nyonya? Nyonya. Diam kamu. Sekarang cepat kamu ke dapur. Jangan pernah keluar sebelum saya minta. Ngerti? Ada apa ya, Mas? Maria mencoba untuk menghubungi saya pakai HP tukang bakpao, tapi keburu terputus. Oh, gitu ya? Saya sudah berusaha kali untuk menghubunginya kembali, tapi nggak pernah diangkat dan selalu dimatikan. Mungkin dia lagi sibuk. Saya sangat khawatir dengan keadaan Mariam, makanya saya kesini untuk memastikan keadaannya. Kebetulan Mariam lagi pergi menemani ibu mertua saya kontrol. Tapi Mas nggak usah khawatir, dia baik-baik aja kok. Ada pesan? Nanti biar saya sampaikan. Nggak ada. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu. Selamat siang. Terima kasih. Ya Allah, sakit semua badan aku. Ya Allah, saya udah gak kuat lagi ya Allah. Tolong keluarkan hamba dari sini ya Allah. Ayo. Masuk kamu ke kelas sekarang. Nyonya, saya salah apa lagi Nyonya? Kesalahan kamu adalah kamu udah berani lancang main di belakang aku. Ngerti kamu? Nyonya, maksudnya apa? Kamu itu udah lancang minjem HP tukang bapak untuk nelfon Anton. Iya kan? Kalau kamu berani melakukan itu lagi, aku akan kurung kamu di kulkas sampai kamu beku. Ngerti? Pembantu saya cerita apa aja sama kamu? Nggak cerita apa-apa kok, Bu. Beneran? Kamu tuh jangan bohong ya. Iya, nggak cerita apa-apa. Kamu mau ini? Mau, Bu, mau. Kalau kamu mau ini, kamu harus cerita dulu. Pembantu saya cerita apa aja sama kamu? Dia sih nggak cerita apa-apa, Bu. Cuma apa? dia minjem handphone saya, terus dia nelpon agennya, Bu. Itu doang kok. Aku akan habisi pembantu curas itu di kolam renang, supaya terkesan mati tenggelam. Udah, inget ya, mulai sekarang kamu jangan keluar-keluar di sini aja. Jangan nyebar-nyebarin penyakit kamu kemana-mana. Diam di situ. Masya Allah, tega benar. Kalian mengunci aku sendiri di sini. Iya Nyonya. Saya punya tawaran menarik buat kamu. Tawaran? Tawaran apa Nyonya? Kalau kamu bekerja sama saya akan kasih fasilitas apapun yang kamu mau. Maksud Nyonya? Saya mau kamu bekerja sama saya untuk membunuh ibu mertua saya. Astagfirullahaladzim. Nyonya, itu perbuatan dosa besar. Saya nggak bisa Nyonya. Saya nggak mau dan saya nggak bisa. Mariam,
Saya akan kasih kamu uang 500 juta. Kamu bisa pulang kampung dengan aman dan kamu bisa jadi dutawan di sana. Saya memang orang miskin, Nyonya. Tapi saya nggak mau menerima uang haram. Kamu tuh ya, dasar pembantu nggak tahu diuntung. Kalau kamu nggak mau kerja sama saya, kamu yang akan saya habisin duluan. Sana kamu! Itu akibatnya kalau kamu membangkang dari saya. Selamat tinggal. Mariam, mana sih dia? Kenapa, Ma? Mama cari Mariam? Iya. Mariam lagi ngepel lantai kolam renang. Kenapa, Ma? Oh, ya udah nggak apa-apa. Tolong! 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 Itu suara Mariam. Mama harus lihat Mariam. Ma, Mama mau lihat Mariam? Ya. Oke, aku anterin. Mariam! Mariam! Tolong Emil! Emil tolong Mariam! Mariam tuh kasihan! Tolong! Mama mau nolongin Mariam? Ya, tolongin dong, kasihan. Mama aja sendirian nolongin Mariam. Aku nggak mau. Sini, aku anterin. Biar kalian berdua mati bersama. Halo. Emily, Mama mana? Aku mau bicara. Mama tadi lagi pergi jalan-jalan sama Mariam. Oh, ya udah. Nanti aku telepon lagi ya. Iya. Aku harus pastiin kalau kedua orang itu benar-benar mati seperti sebuah kecelakaan. Hebat ya, kalian bisa selamat. Lain kali aku nggak akan biarkan kalian selamat. Dasar menantu kurang ajar. Kamu sengaja ya mau membunuh saya? Memangnya kenapa, Ma? Aku memang udah siapin kok liang kubur untuk Mama. Liang kubur itu lebih cocok untuk kamu. Tua, lumpuh, sombong lagi. Kalian lihat ya, aku akan kuburkan kalian berdua dalam satu lubang yang sama. Ayo. Ayo. Jangan, Nyonya, mau diapain, Nyonya? Jangan, Nyonya. Jangan sakitin Nyonya Ana, Nyonya, jangan. Kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Iya. Aduh, sakit, Nyonya, lepasin. Nyonya nggak apa-apa, Nyonya. Dia pasti akan kembali lagi untuk membunuh kita. Nggak apa-apa, Nyonya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Betul kata kamu, Mariam. Allah pasti akan melindungi kita. Iya, Nyonya. Aku harus cari sesuatu untuk menghabisi mereka. Tapi nanti dia curiga. Kali ini mereka pasti mati. Mau apa lagi dia? Tenang, Nyonya, tenang. Ada Allah lindungin kita, Nyonya. Kali ini kalian berdua pasti akan mati. Jangan, Nyonya. Jangan, Nyonya. Jangan, Nyonya. Emily, jangan Emily.
giliran kamu, Toto. Sini kamu. Diam. Diam. Sekarang kalian berdua akan mati. Pasti mati. Dan aku bisa menguasai harta kamu, Mama Mertua. Bu, akhir-akhir ini kok Pak Solnya kelihatan ya? Iya, tumben. Kok dia nggak pernah keluar rumah ya? Mungkin dia lagi sakit kali, Bu. Ayo, kita tengokin dia. Bu, bau apa nih? Kok aneh sih baunya? Iya, kayak bau dupa ya. Jangan-jangan Pak Soleh ngelakuin pesugihan ya? Nggak mungkin. Pasti ada apa-apa nih. Ya udah deh, kalau gitu sebaiknya kita lapor ke Pak RT aja yuk. Yuk, Bu. Sirupnya yang banyak, Sum. Biar mayatnya nggak bau. Iya, Mas. Ini juga udah banyak kok. Nih, malah hampir habis lagi. Mariam. Sadar nggak kamu, Mariam? Tolongin saya, Mariam. Kita harus keluar dari sini, Nyonya. Iya. Nyonya, sebenarnya Nyonya Emily sudah lama ingin menyingkirkan Nyonya Ana dengan meracuni Nyonya. Tidak benar. Tapi saya yang selalu menggagalkan Nyonya. Maka dari itu Nyonya Emily nggak suka kalau saya dekat dengan Nyonya Ana. Hasil surat periksa dokter yang dulu sebenarnya Nyonya Emily mandul, Nyonya. Tapi dia mengganti nama dia sendiri dengan nama saya. Ternyata benar dugaan. Kenapa dia sampai tega ingin menghabisi aku? Iya, karena Nyonya Emily gak mau Tuan Luli menikah lagi. Dan Nyonya Ana akan mengangkat anak dari panti asuhan. Teganya Emily. Liciknya dia ya. Siapa yang licik? Dengar ya, Mama. Kalau korek ini saya hidupkan, kalian berdua itu akan mati. Tidak. Bahkan seluruh rumah ini tuh akan hancur. Tidak, Emily. Tenang dulu, Mama. Aku nggak mau kok ngelakuin itu. Karena aku itu pengen menguasai seluruh isi rumah ini. Dan Mama Mertua, aku kepingin menguasai harta warisan yang akan Mama kasih ke Lee. Silakan. Kalau kamu ingin menguasai hartaku. Tapi tolong lepaskan kami. Ambil semua apa yang kamu mau. Enggak, Mama. Aku nggak mau. Karena aku pengen kalian berdua itu mati. Dengan menghirup udara dari gas itu. Jadi satu pun nggak ada yang curiga sama aku. Mana kamu, Lee? Halo? Bagaimana kabar Mama di rumah? Semuanya baik-baik aja, Mas. Cuma itu Mas, si Mariam, dia mulai ngeliatin gelagat yang aneh. Dia mulai males-malesan, terus udah bisa masuk kamar Mama tanpa izin. Kan emang tugasnya untuk menjaga Mama. Ya tapi kan kalau itu di depan kamu, sayang.
Tapi kalau kamu udah nggak ada, kita semua tuh khawatir, Mas. Kita harus waspada. Masa sih, Emily? Udah, tapi kamu jangan khawatir ya, Mas ya. Nanti aku akan telepon agennya Mariam. Biar agennya aja menindaklanjuti. Ya sudah, kamu urus baik-baik ya. Sampai jumpa nanti di rumah. Oke, Mas. Kemana pembantu itu? Hah? Kemana dia? Hah? Kau pikir segampang itu kau bisa kabur dari aku, hah? Ayo, bangun! Ampun, Nyonya! Bangun! Ternyata ini HP-ku yang hilang. Mungkin diambil si Emily. Aduh, sini. Aduh, Nyonya. Diam. Ampun, Nyonya. Ampun. Diam. Ampun, Nyonya, sakit. Ayo ikut. Ikut. Ampun, Nyonya. Sini. Ampun, Nyonya. Jangan, Nyonya. Saya nggak mau. Ayo, masuk. 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 Sekarang saatnya aku untuk menghabisi si bangka itu. Aku harus segera telepon Lee. Aduh, kenapa sibuk Lee? Aduh, jangan-jangan Emily yang nelpon dan bilang yang enggak. Buka nggak pintunya? Atau aku dobrak nih? Tuh bangka. Ayo ikut. Ayo, mau diapakan lagi aku? Ayo, kamu kerasukan setan. Aku memang setan. Dan aku agak datang untuk kamu. Ayo, masuk. Ya Allah. Ya Allah. Keluarkan hamba dari sini, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Ayo Pak, kita geledah. Pak. Mau apa kalian kemari? Lama sekali masuk ke rumah orang. Maaf Pak, rumah ini harus kami periksa. Karena keterangan dari warga ada yang aneh dengan rumah ini. Iya betul Pak. Betul itu Pak. Aneh gimana? Begini Pak, karena ada bau busuk yang tercium dari luar Pak. Iya betul. Ya Pak, saya mencium bau busuk bersumber di sini. Pak, maaf. Nggak ada apa-apa yang perlu dicurigai. Yaudah, periksa. Ayo kita geledah. Astagfirullahaladzim. Pak Soleh meninggal, Pak. Tangkap mereka, Pak. Ayo Pak, ikut. Ayo Pak. Ikut. Sini. Ampun. Aduh, ampun. Mama lihat ini apa? Ini sakitnya cuma sebentar. Tapi habis itu Mama akan terbang jauh ke alam baka. Jangan, Emily. Mariam. Nyonya. Masih hidup, Mariam. Ya Allah. Mama aman sekarang. Hah, cukup ya main-mainnya.
Sekarang kamu berdua harus mati. Lepasin. Siapa yang udah melaporkan ini? Pasti tuh bangka itu kan? Iya kan? Pak Ali tadi menelpon kami setelah menerima pesan dari ibunya bahwa Anda berencana membunuhnya. Oh dia. Lepasin. Ayo. Lepasin. Ayo. Awas kalian. Maafin Li ya. Seharusnya Li tidak menitipkan Mama kepada Emily. Aku pikir Emily itu orang baik. Selama ini dia selalu menggagalkan komunikasi aku dengan kamu. Dan dia memfitnah Maryam. Maafkan dia, Mam. Oh iya, Maryam. Terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan ibu saya. Iya, Tuan, sama-sama. Sebenarnya Nyonya Anala yang sudah menyelamatkan saya. Kalau diizinkan, saya mau pulang dulu ke Indonesia, Tuan. Bapak kenapa tinggalin saya, Bapak? Sabar ya Maria, Bapak kamu sudah pergi. Sekarang kita doakan yang terbaik buat Bapak kamu ya. Bapak, saya nggak menyangka. Saya nggak nyangka Paman Herman sama Bibi Sumi tega membunuh Bapak. Herman dan Sumi sekarang sudah di penjara. Mereka sudah menerima hukuman yang setimpal. Mereka bakal dihukum mati. Karena membuat saya sebatang kara, saya nggak bisa hidup sendiri, saya nggak bisa hidup sebatang kara. Maria, kamu jangan putus asa. Allah melarang dia berputus asa. Sekarang masa depan ada di tangan kamu. Tuan Li sangat berharap kamu mau kembali ke Taiwan untuk merawat mamanya kembali. Gimana Maryam? Gak ada lagi yang Tuan Li andalkan di sana. Karena istrinya sudah dipenjara dan diceraikannya. Sementara Nyonya Anas sangat berharap kamu balik lagi ke sana dan merawatnya kembali. Bapak, saya mau izin ya Pak. Saya mau ke Taiwan lagi. Bapak. Kamu harus lebih semangat lagi, Maria. Tunjukkan ke bapak kamu bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik untuk hidup lebih baik lagi. Biar bapak kamu bangga dan bahagia di sana. Bapak, saya izin ke Taiwan lagi ya Pak. Semoga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di sisinya.